Korupsi akan selalu terjadi. Catat omongan saya. Ekonomi tidak akan semakin membaik. Justru ketika kita di sekolah kita diajarkan hal-hal yang supply and demand, ya, dengan modal sekecil-kecilnya menghasilkan setinggi-tingginya, itu semua ilusi. Karena sistem ini dimainkan oleh mereka. Kalian pikir di Kemenkes baik? Kalian pikir di Badan POM bagus? Kalian pikir di Badan BPN bagus? Kalian pikir di mana lagi? ESDM bagus? Ini hanyalah Polri hanya dijadikan keset. Karena dia berhadapan terus-menerus setiap hari dengan masyarakat. Mulai dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Jadi, kita harus paham dulu semuanya. Jangan sampai kita mengatakan bahwa, oh dia tidak benar. Tapi sebenarnya kita nggak paham bahwa kita sendiri dalam keadaan tidak benar. Saya ingin kita semua membuka itu supaya kita tercelikkan mata kita. Bahwa polisi bergerak atas perintah daripada yang tertinggi. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Sebelum pertanyaan ya, biar karena ini pada tersentuh semuanya, ini pada berdoa semua, ini pada iya, memang kita memang harus menaikkan frekuensi sih dengan doa. Hanya ada dua jenderal yang saya percaya di Republik ini. Yang pertama Jenderal Sugeng, yang kedua Jenderal Dharma Polri. Pak Dharma, pertanyaan pertama, sampai kapan sih Pak ekonomi ini bisa stabil? Yang kedua, kenapa sih Pak Dharma nggak mau bahas mantan institusinya yang sekarang lagi sorot mata kamera semuanya pada mengarah? Tadi saya bahas, reformasi itu bukan di polisinya, ya, sistem politiknya. Lebih ya, karena apa? Ya. Karena sistem, ya. Kalian pikir di Kemenkes baik? Kalian pikir di Badan POM bagus? Kalian pikir di Badan BPN bagus? Kalian pikir di mana lagi? ESDM bagus? Ini hanyalah Polri hanya dijadikan keset. Karena dia berhadapan terus-menerus setiap hari dengan masyarakat. Mulai dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Jadi, kita harus paham dulu semuanya. Jangan sampai kita mengatakan bahwa, oh dia tidak benar. Tapi sebenarnya kita nggak paham bahwa kita sendiri dalam keadaan tidak benar. Saya ingin kita semua membuka itu supaya kita tercelikkan mata kita. Bahwa polisi bergerak atas perintah daripada yang tertinggi. Memang betul, ikan busuk dari kepala. Tapi kepala di dalam suatu negara itu adalah kepala pemerintahan. Dan polisi itu dipilih, pimpinan tertingginya dipilih. Maka apa yang dirasakan, ya, semakin tidak nyamannya masyarakat melihat Polri, saya sadari. Itu karena apa? Karena terasa pembiaran. Bahkan ada yang Polri digunakan sebagai tameng untuk melindungi perbuatan-perbuatan yang tidak benar dari yang menempatkan dia. Gitu. Ya. Dan kalau dia tidak berani untuk bilang say no, maka dia akan terus. Apalagi kalau dia tersandera. Dan rata-rata jadi tersandera. Lihat, tidak pernah ada di negeri ini budaya mengundurkan diri karena malu, karena bertanggung jawab. Karena apa? Tersandera dengan apa? Comfort zone, kenyamanan yang dia dapatkan, dan dia sudah membuat banyak loophole sehingga kalau dia turun, dia khawatir loophole-nya akan ketahuan. Satu, dia masuk dalam pusaran politik praktis. Dia tertarik-tarik. Untuk apa? Untuk mengamankan posisi dia biar nggak diganti. Terus kemudian dia lagi bergeser, tidak lagi menjadi alat negara, tetapi alat kekuasaan yang dimanfaatkan, dipergunakan oleh penguasa dan pemodal. Jadi alat kuasa, kekuasaannya adalah penguasa dan pemodal.
Penguasa, dia yang mengatur jabatan. Pemodal yang dikenal selama ini dengan oligarki. Maka, apa yang dimaukan oleh penguasa dan pemodal, itu akan tercantum, termaktub di dalam proses legislasi, pembuatan undang-undang. Itu yang terjadi selama reformasi ini, percepatannya. Jadi kenapa Polri disebut multifungsi? Dia masuk ke semua departemen karena undang-undangnya. Gitu. Dan yang sekarang sedang dikomplain atau digugat di MK oleh suatu civil society, dan di sana nanti akan terungkap siapa yang menyuruh sehingga dimasukkan ke dalam undang-undang. Ya. Jadi kalau orang ribut, kenapa Polri masuk gini? Jangan salahkan Polrinya. Dia hanya disuruh kamu masuk sana. Kami di Polri, saya di Polri, tidak bisa memilih. Tidak bisa memilih. Dengar baik-baik. Saya bukanlah orang sempurna. Tapi saya berusaha untuk menjadi baik. Dan kami masuk di Polri. Dimulai dari Akpol. Jujur dengan niat yang tulus. Pengen menjadi masuk ke dalam wadah untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa. Boleh dicek track record-nya ketika kami tes di dalam Pak Antohir, panitia penentu akhir, akan ada pertanyaan. Kenapa kamu memilih untuk menjadi polisi? Atau dulu ABRI? Saya ingin berbakti kepada nusa dan bangsa. Kan harus begitu jawabannya. Kalau kamu nanti dikasih makan batu, kamu siap? Siap. Padahal dalam hati, gimana caranya makan batu kan? Gitu. Nah, namun di dalam prosesnya, niat tadi tergiring. Lo sudah sekolah 4 tahun, sudah masuk di dalam, lalu kita tidak dapat berbuat apa-apa dalam bersikap. Karena budaya organisasi sangat dipengaruhi oleh value atau perilaku daripada pimpinannya. Ikan busuk dari kepala. Sehingga seorang anak buah, seorang anggota, atau seorang karyawan di suatu instansi manapun juga, dia pasti, sekali lagi ya, dia pasti akan mengikuti value-nya atau memilih untuk get out. Get out sebelum 10 tahun harus bayar denda mulai dari sekolah sampai masuk. Ya, jadi jangan cuma bisa menyalahkan. Kita sama-sama makhluk hidup. Ya. Kenapa semua itu terjadi? Saya bertanya-tanya, kenapa gaji kami dikasih kecil? Sementara gaji orang bank besar. Bank Indonesia gajinya besar. Menteri keuangan besar. Departemen keuangan. Coba cek. Karena mereka yang tulis-tulis di atas kertas. Itu. Jadi kalau saling menyalahkan, ini yang diinginkan oleh elit global, pembuat sistem supaya orang saling, nggak bener lo. Sementara yang bilang nggak bener belum tentu hidupnya benar. Ya. Itu adalah konsep adu domba lewat sistem. Itu. Sistem yang ada, ini adalah sistem korup. Kenapa? Karena setiap instansi dipaksa oleh aturan, oleh suatu lembaga yang mengurusi keuangan, mengawasi keuangan, itu harus diisep anggaran itu, diserap namanya. Harus terserap. Seperti vampir. Kalau tidak terserap, maka mereka akan menilai bahwa organisasimu perencanaannya buruk dan diancam. Sistem mengancam loh. Kami akan kurangi anggaran kalian tahun berikutnya. Jadi ancaman kerjanya. Yang ngancam siapa? Manusia. Manusia bisa bergerak. Oh, ini ada undang-undangnya, ada aturannya. Jadi bayangkan ini sistem homo homini lupus. Saya selalu bilang homo homini lupus. Saya sudah pelajari semua. Kita harusnya berkembang dari homo imago Dei. Image of God. Kita harus berkembang jadi homo homini socius. Tetapi giringan daripada sistem Dajjal ini menggiring kita menjadi homo homini lupus. Makanya ada penyakit lupus kan. Homo homini lupus. Dari homo homini lupus, kemudian menjadi homo faber. Manusia menjadi makhluk pekerja.
Muncullah John D. Rockefeller Foundation. Nah, di fase yang keberapa, kita digiring, muncullah namanya Bill Gates menjadi homo teknologi. Gitu. Supaya paham nih bagaimana manusia bergeser. Di mana mereka suka membuat fase-fase adanya gen. Pre-boomers, boomers, millennium, X generation, millennium, Z generation, alpha generation, beta generation, dan seterusnya nanti. Dan kita akan menuju kepada transgenerasi transhuman. We are human. Mereka sedang proses menjadi transhuman. Dan mereka-mereka yang sedang manggung ini adalah panitianya yang menikmati proses itu dari sudut anggaran. Jadi korupsi akan selalu terjadi. Catat omongan saya. Ekonomi tidak akan semakin membaik. Justru ketika kita di sekolah kita diajarkan hal-hal yang supply and demand, ya, dengan modal sekecil-kecilnya menghasilkan setinggi-tingginya, itu semua ilusi. Karena sistem ini dimainkan oleh mereka. Deflasi, inflasi. Sehingga ilmu itu diberikan kepada kita pemahaman, lalu kita nanti ngomong, oh ini toh yang namanya inflasi. Jadi kita teorinya dikasih, ya, isunya dimainkan, ya. Definisinya mereka juga. Kejadiannya, peristiwanya mereka yang bikin. Juga, iya. Oh ini tuh namanya. Wah, jadi di situ nanti orang akan jago-jagoan ngomong. Wah, menurut profesor ini, perhatikan, setiap orang berdebat, mereka hanya menggunakan apa kata buku. Ya. Makanya kita tidak pernah mengenal jati diri kita. Jadi diri kita menjadi manusia kopong. Itulah kenapa orang suka dengan uang, karena dia ingin mengisi jiwanya yang kosong dengan materialistis. Sepanjang itu belum sanggup atau belum mampu, dan kita memiliki pemimpin yang tidak memahami ini, maka selama itu, catat omongan saya, peristiwa demi peristiwa yang akan membuat air mata kita keluar, hati kita sakit. Ya, sakit karena kita nggak ikhlas. Itu akan terjadi sampai 2030. Akan terjadi, catat omongan saya. Rekam baik-baik, akan terjadi. Ya. Silakan buka diskusi, silakan buka apa saja. Saya akan datang tanpa referensi. Karena referensi membuat kita tidak bisa berpikir bebas. Tidak bisa mengeluarkan keluar dari apa? Batok kelapa. Ya, katak dalam tempurung. Ya, lalu kalau keluar dari katak dalam tempurung, mulailah mereka labeling konspirasi. Jadi, luar biasanya sistem ini sudah menyiapkan pasukan. Pasukannya mereka siapkan, pasukan mindset. Lewat mana? General education. Dia siapkan. Dan kita mau mengikuti, dan kita bayar, kita ikutin day by day, sampai lulus dan dapat sertifikasi. Terima kasih, kamu sudah menjadi pasukan kami. Dengan 1 lembar ijazah. Kamu sudah menjadi pasukan kami dan dikasih kredo. Ya, dikasih kredo, punya rasa kebanggaan untuk menjadi bersama-sama pasukan seragam untuk diadu dengan orang yang punya pandangan anti mainstream. Dia membuat anti, padahal anti itu wah kayaknya gimana? Enggak, hanya karena berbeda dibilang anti mainstream. Padahal yang berbeda ini dia sudah keluar dari tempurung. Nah, yang seragam ini kerbau yang dicucu hidungnya. Tapi apakah saya menyalahkan? Saya nggak menyalahkan. Saya justru karena sangat paham. Ya, keseragaman tadi membuat keseragaman yang banyak membuat mereka menjadi pasukan tidak tertulis daripada penguasa sistem. Paham ya? Ya. Itulah kenapa kurang kuat sewa buzzer, kurang kuat pakai influencer yang katanya terkenal di televisi, di media, tapi isinya nol. Karena apa? Hatinya hanya demi duit, angka, tidak punya cinta kepada kita. Nggak ada integritas ya Pak.
Itu yang banyak pertanyaannya seragam. Satu pertanyaan Oh. banyak ini. Apa? Apa pendapat Bang Dharma? Enggak, sampai yang pertanyaan tentang Polri udah ini kan? Udah ya? Udah. Tanya, udah puas belum? Udah puas belum? Tapi ini tanya soal ini Bang. Ponting ini semuanya pada tanya. Oke, Apa? oke. Buah apa? Apa pendapat? Saya suka kalau orang jawab, puanting. Ya, apa Buah kah? pendapat Bang Dharma tentang Menteri Koboi kita? Menteri Ah, Oh itu. Ya. Semuanya pada tanya. Saya belum bisa memberikan pendapat karena time will tell. Saya orang yang tidak mau terperdaya hanya dari terpesona dengan penampilan pertama. Ingat iklan Axe. Nah, kesan pertama begitu menggoda. begitu menggoda. Terus Selanjutnya terserah Anda. Selanjutnya. begitu. suka-suka gue kata dia. Makanya nanti hati-hati akan terjadi namanya KLB. Korupsi lagi, Bung. Korupsi lagi, Bung. Komen Bapak dong mengenai keracunan radioaktif yang terjadi saat sekarang ini, itu ada unsur kesengajaan atau ada permainan globalis di situ? Keracunan radioaktif. Ya. Ingat nggak ketika di Georgia? Ingat nggak ketika Chernobyl dulu? Gitu. Semua bisa di-create. Operasi intelijen selalu membangun isu. Oke. Udah itu aja dulu. Segitu Nanti dulu ya? ujung-ujungnya harus begini, harus begitu. Kalau nggak begini, kamu jadi begitu. Buat muncullah kebijaksanaan yang tidak bijaksana, supaya dia bisa bejek sana, bejek sini, gitu-gitu doang. Udah deh, orang-orang model kayak gitu. Aduh, udah deh. Sebenarnya mereka kan karena pergi kemana-mana dikawal, orang jadi nggak bisa ini, terus dia juga jaga jarak, takut diajak ngomong. Nanti kan ketahuan ini. Bisa jadi ini adalah salah satu agenda untuk next planning. Ini apa ya? Potongan-potongan pasal. Lihat aja. Lihat BRIN. Apa pernyataan BRIN tentang MBG? Sebentar. Teknologi tepat guna olah limbah MBG berbasis Radiasi. radioaktif. Oke? Ya. Jadi saya mau mengajak kepada kita semua untuk belajar melihat benang merah. Kenapa leluhur kita menulis benang merah? Karena ternyata benang ini harus dijahit dulu supaya adik-adik bisa melihat, sehingga tidak lagi bilang, oh ini teori konspirasi. Enggak, mereka udah hebat. Mereka punya pola, akan kelihatan kalau kita sudah jahit benang merahnya. Itulah kenapa istilah benang merah. Bukan sekedar metafora. Ada maksud terselubung di balik itu, bahwa ketika kita jahit baru kelihatan, lah, ternyata ngelomboni. Gitu. Toh? Ternyata luar biasa. Semua ada benang merahnya. Makanya benang merah hanya bisa dilihat bukan karena kecerdasan intelektual. Karena kecerdasan intelektual itu sulit justru melihat benang merah. Ya. Akhirnya tidak mampu melihat hidden agenda dari setiap program yang dijalankan. Kok kayak ngurusnya repot amat, ngurusin makan. Udah jelas ngasih makan se-Indonesia tidak akan pernah bisa. Nggak akan bisa. Ya. Nggak akan bisa adil. Itu. Oh. Yang di tempat-tempat yang memang tidak bisa makan, mereka sampai detik ini belum dapat. Justru yang Bandung lah, apa, di mana, di kota-kota besar. Itu aja udah enggak. Ya. Belum lagi ada kebocoran-kebocoran. Atau ada loss anggaran. Dari yang berapa, jadi tinggal 6.500 seperti yang terjadi di Aceh. Satu ini per tahun bisa 1,8 M, dikali sekian ribu. Aduh, udah deh. Hentikan. Mari kita sama-sama suarakan di seluruh medsos kalian. Hentikan. Dan kalau tetap mereka bikin, mereka pusing juga sih.
Karena mereka harus bikin masakan itu karena itu menjadi alasan keluarnya dana. Puyeng nanti kalau nggak ada yang makan. Ya, dan saya mau membangun kesadaran bahwa jangan terlalu fanatik dengan mendapatkan pendidikan lewat bangku sekolah. Karena itu sudah dikuasai oleh sistem. Ini agendanya ada. Ya. Dikuasai oleh sistem. Seolah-olah karena di sekolah, kamu anak yang berpendidikan. Tidak. Karena mereka sudah membuat bias antara pendidikan itu apa. Pendidikan itu adalah, makanya mereka mainkan, pendidikan formal. Pendidikan informal. Kalau pendidikan formal dapat ijazah. Terus kamu mau menerima pekerjaan, harus melewati pendidikan formal. Harus punya persyaratan formal. Baru tahu sekarang. Ternyata persyaratan yang dipakai dan tidak bisa membuat apa-apa. Justru membuat kita punya hati menjadi pengemis pekerjaan. Masa itu memang dibutuhkan oleh sistem untuk membangun ekosistem mereka.